Selamat pagi, bersama saya Dewi dan saya ditemani oleh Chandra dalam Baru Setiap Pagi. Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Wah, ini kan cerita ketika 5.000 orang itu yang sedang mengikuti Yesus itu harus dikasih makan, tetapi mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya ini menggambarkan daripada hidup kita sehari-hari juga ya, dimana kita punya masalah itu seperti kayak 5.000 sampai berapalah yang tidak terhitung masalahnya itu. Tetapi kemampuan kita itu hanya sebatas 5 roti 2 ikan gitu. Mana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah yang begitu besar dengan kemampuan yang demikian kecilnya, ya enggak? Iya, kalau kita ngelihatnya ya diri kita, ya, kita akan merespon seperti murid Tuhan Yesus. Butuh 5.000, yang punya cuma 5 roti 2 ikan. Buat 2 orang aja udah nggak cukup. Mau dipikir sampai botak pun udah nggak mungkin bisa. Ada juga ya, bisa terlambat lagi kan. Ini masalah makan kan, masalah perut orang gitu kan. Betul. Tapi yang kembali lagi, kalau kita ngelihat Tuhan Yesus tuh ngelihatnya kan berbeda. Dia bukan di logiknya manusia lagi kan, kemampuan manusianya, tapi ya? Karena dia punya Bapa yang adalah Tuhan, yang tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan dia, sehingga dia menganggap memberi makan 5.000 orang itu ya gampang-gampang aja bagi dia, ya kan? Karena kemampuan dia itu mau seluruh dunia aja dia bisa lakukan. Apalagi cuma 5.000, sehingga dengan cara 5 roti dan 2 ikan dia bisa lakukan. Nah, tentunya dia ingin murid-muridnya atau kita semua itu punya pandangan melihat seperti Tuhan itu, seperti Yesus melihat Bapaknya, demikian kita melihat kepada Kristus ya, melalui Kristus. Dan kita memiliki pemikiran Tuhan. Ya, bagaimanapun hidup ini kalau kita pikirkan, baik dia kaya maupun miskin, kebutuhannya itu, tuntutannya itu lebih besar daripada kemampuan dia untuk bisa penuhi. Ya kan, sekuat-kuatnya manusia sudah lemah sebenarnya karena kejatuhan itu kan, sehingga dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dirinya, apalagi orang lain di dalam hidup ini. Tapi Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Lihatlah, Dia yang menebus dan memberi hidup kita, hidupnya Dia, sehingga ketika kita memandang Dia, kita memiliki Dia. Sehingga kita mempercayai pandangan Dia ketika kita ngadapin kebutuhan dalam hidup ini, ya kita nggak terbawa ya kepada fakta itu ya? Seperti itu, tapi kita lebih mempercayai besarnya Dia. Atau akhirnya kan kita pernah mengalami juga kan, ketika kita percaya kepada Dia, kekurangan itu bukan saja dicukupi, bahkan kita mengalami kelimpahan yang tidak kita pikirkan dan bisa kita alami dalam hidup ini. Dan itu hanya ada di dalam hidup baru kita yang telah ditebus oleh Kristus di kayu salib ya. Iya, maka itu bisa-bisa aja kita secara manusia itu menghadapi ya kebutuhan atau tuntutan dari kebutuhan yang perlu dipenuhi. Yang kelihatannya secara fakta itu udah nggak bisa lagi kita tangani. Iya, tapi kalau kita melihat Kristus, Dia tahu kebutuhan kita, Dia mengasihi kita. Kasih Dia itu bukan akan, tapi Dia sudah lakukan dan Dia berikan. Maka itu tidak ada orang bisa mengasihi seperti Kristus. Dia sudah berikan dalam hidup kita. Kita percaya saja. Dan selalu ada jalannya, dan selalu kita bisa menikmati di dalam perjalanannya. Amin. Amin.